Di Indonesia sendiri ada ribuan toko emas dan nggak sedikit toko emas yang wajib kita hindarin. Apa ciri-cirinya? Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas tentang 5 ciri-ciri toko emas yang harus kita hindarin. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Toko emas di Indonesia ada banyak banget. Di satu kota aja mungkin ada puluhan bahkan sampai ratusan ya untuk yang kota-kota besar. Dan nggak sedikit juga toko emas itu untuk wajib kita hindarin. Karena beberapa dari komentar penonton Halo Emas ada yang ngomong bahwa udah kapok beli emas. Karena toko emasnya aja yang untung, yang beli nggak pernah untung. Terus juga ada yang bilang beli emas, bilangnya sesuai pasaran, tapi nanti jualnya sesuai surat. Jadi nggak bisa untung ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu kalian 5 ciri-ciri toko emas yang wajib untuk kita hindarin. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri yang pertama, yaitu nggak transparan. Nggak transparan maksudnya gimana? Nggak transparan dalam hal spesifikasi khususnya berat dan juga harganya. Untuk berat, customer harus tahu juga produk emas yang dibeli itu beratnya berapa, yang sesuai timbangan ya. Sehingga yang sesuai timbangan dan di notanya itu juga sama seperti yang di timbangan. Terus kalau untuk harga, nah customer ini harus tahu juga harga itu berapa. Untuk kadar berapa itu harganya berapa. Misalnya, untuk kadar yang 70% harganya berapa? Nah, si toko emas itu harus bisa jawab. Misalnya kisarannya berapa gitu ya. Kan memang untuk produk 70% misalnya ada yang model lama harga lebih murah, model baru harga lebih mahal. Mungkin ada yang keluaran pabrik yang lebih terkenal itu harganya juga lebih mahal. Nah, bisa diambil di titik tengahnya ya. Jadi customer bisa tahu kisaran harganya itu berapa. Supaya pas kita mau beli dan mau jual itu harganya enggak beda. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri yang kedua, yaitu adalah omongannya berubah-ubah. Maksudnya gimana bang? Omongannya berubah-ubah. Misalnya saya ambil contoh, saya beli di toko emas A gitu. Terus saya tanya dengan staf A ini, harganya gimana kak? Nanti sesuai pasaran atau sesuai nota? Nah, yang staf A ini ngejawab sesuai pasaran kok kak. Oke, sesuai pasaran ya. Terus nanti 2 tahun lagi saya mau jual emasnya itu, harga emas udah naik. Saya ke toko emas A lagi dan dilayanin sama staf D misalnya, staf yang lain lagi ya. Terus saya mau jual, ternyata harganya sesuai surat, sesuai nota. Nah, jadi kecewa nggak sih? Omongannya tuh berubah-ubah. Nah, sebenarnya ini cukup banyak mungkin ya terjadi di Indonesia. Mungkin beberapa penonton Halo Emas juga ada yang ngerasain kayak gini. Nah, triknya gimana? Triknya pada saat kita beli emas dan si staf A ini ngomong bahwa harganya kan sesuai pasaran ya. Nah, kita minta bukti tertulisnya. Misalnya di nota emas yang kita beli itu tertulis bahwa harganya sesuai pasaran atau harganya sesuai surat. Jadi pas beli kita udah tahu nih bahwa harganya tuh sesuai pasaran loh nanti pas jual, atau harganya tuh nanti sesuai surat loh pas jual. Jadi kita nggak kecewa pas jualnya karena omongan stafnya berubah-ubah gitu ya. Terus juga dari harga misalnya, kita nanya hari ini harga 70% berapa? Misalnya 500.000. Terus kemudian orang lain lagi nanya harganya berapa, beda lagi harganya. Jadi omongannya tuh berubah-ubah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri toko emas yang wajib untuk kita hindarin. Ciri-ciri yang ketiga yaitu adalah punya track record yang jelek. Nah, biasanya customer di toko emas itu kan emak-emak gitu ya. Emak-emak kan hobinya ngerumpi lah ya, kita udah tahu. Nah, biasanya kalau di tongkrongan emak-emak ini, biasanya kan pada ngomongin, saya beli emas di toko ini loh, modelnya lengkap, terus harganya juga bersaing misalnya, terus potongannya juga murah. Nah,
Hal-hal seperti ini bisa kita manfaatin buat pilih atau tahu toko emas yang harus kita hindarin. Misalnya ada emak-emak yang beli di toko emas terus kecewa, terus dia cerita di tongkrongannya dia, jangan beli di toko emas ini deh, saya kemarin beli barangnya nggak lengkap atau harganya nggak sesuai pasaran gitu. Nah, kalau misalnya udah ada mungkin lebih dari 3 atau lebih dari 5 kali ya, udah banyak yang ngomongin toko emas A ini nggak bagus, ya mungkin memang itu udah wajib untuk kita hindarin. Terus juga sekarang udah zaman digital, udah zaman online, kita bisa cek dari review Google-nya si toko emas tersebut. Biasanya kalau orang-orang yang ngasih review jelek kan memang niat banget ya, sampai kayak curhat gitu, tambah kasih bintang 1. Nah, kita bisa baca dari komplainan si pembeli itu. Jadi kita bisa tahu gimana performance atau pelayanan si toko tersebut. Masuk ke ciri-ciri yang keempat, yaitu adalah produk emasnya nggak lengkap. Beberapa hari yang lalu, saya pernah jalan-jalan, bukan mall sih, plaza gitulah ya. Dan di plaza itu banyak toko emas, mungkin ada 20 atau 30 toko emas di dalam situ. Beberapa toko emas punya barang yang lengkap, kayak satu nampan mungkin ada 20 atau 30 barang. Tapi ada beberapa toko, mungkin 2 atau 3 toko, itu yang satu nampan, misalnya kalau etalase toko kan misalnya panjangnya 60 cm atau 70 cm ya. Terus nampannya itu mungkin 30 cm gitu. Nah, di nampan itu cuman ada 3 biji kalung doang. Cuman 3 biji aja. Jadi kayak produknya itu bener-bener sedikit banget. Mungkin made by order kali ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli apa, misalnya beli kalung, baru mereka buatin gitu. Nah, menurut saya ini adalah salah satu toko emas yang harus kita hindarin. Kenapa? Karena pertama takutnya aja sih, menurut saya takutnya itu nanti pas kita mau jual toko emasnya itu bisa tutup. Nah, kalau tutup kita mau jual emasnya ke toko yang lain, itu nanti potongannya kan lebih gede. Terus nanti bisa masalah juga bahwa ini versi saya ya. Saya menandakan bahwa toko emas yang punya produk nggak lengkap itu keuangannya atau kemampuannya itu kurang. Nanti kalau misalnya kita udah punya barang banyak dari toko A ini, terus kita mau jual ke toko A yang lagi, mungkin duitnya nggak ada atau mungkin muncul masalah-masalah yang lain. Jadi menurut saya lebih baik kita hindarin aja toko yang seperti ini dan pilih toko emas yang memang punya produk yang lebih lengkap. Ciri-ciri yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah pelayanan staf yang buruk. Kesel nggak sih kita kalau misalnya kita belanja emas loh? Emas kan bukan barang murah ya. Terus pelayanannya itu nggak ramah sama sekali. Stafnya judes, jutek, terus juga nggak informatif. Gimana kita mau tambah pinter coba? Kita beli emas dengan harapan bahwa kita tahu nih emas yang ini kelebihan dan kekurangannya apa kalau dibandingin dengan emas yang ini. Misalnya Antam dan UBS ya, perbedaannya apa, terus kelebihan kekurangannya apa, dan kan kita berhak tuh untuk nanya si staf toko emas karena kita mau beli. Nah, kalau misalnya stafnya nggak ramah atau jutek, males nggak sih kita mau nanya juga? Apalagi kalau misalnya stafnya ini produk knowledge-nya itu kurang, nggak ngerti produk-produk emas yang mereka jual. Jadi menurut saya, kalau misalnya staf toko emas ini nggak ramah atau jutek atau nggak informatif, wajib untuk kita hindarin, ya beli aja deh di toko emas yang lain. Kesimpulannya, kenapa saya bikin video seperti ini? Bukan untuk menjatuhkan toko emas yang lain, nggak seperti itu. Maksud saya adalah yang kita beli ini adalah produk emas, produk yang mahal dan juga berbeda dengan produk yang lain. Misalnya kita beli handphone gitu. Nah, kalau misalnya kita beli handphone, kita kan nggak harus jual handphone ini ke toko yang tepat kita beli kan. Kita bisa jual di mana aja. Kalau misalnya emas, jadi kita harus tahu nih toko ini benar-benar kredibel nggak, terus terpercaya nggak, terus juga barangnya berkualitas apa enggak. Jadi menurut saya penting banget untuk kita beli emas, karena emas juga mahal ya, harganya nggak murah, untuk pilih toko emas yang benar-benar bagus dan juga terpercaya. Nah, gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, masuk akal nggak sih 5 ciri-ciri toko emas yang harus kita hindarin ini?
Atau mungkin kalian punya ciri-ciri sendiri? Boleh share di kolom komentar ya, supaya investasi emas kita bisa lebih aman dan menguntungkan. Oke guys, itu tadi video saya tentang 5 ciri-ciri toko emas yang harus kita hindarin. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.